Selamat pagi teman-teman semua. Nah, di pagi hari ini saya eh, ingin membawakan firman ya yang berjudul adalah Roh Hikmat Menentukan Arah Hidupmu. Ya, kadang-kadang kita bingung ya. Di tahun 2026 baru di awal-awal aja sudah dikasih banjir. Di mana-mana banjir. Ya, padahal Gubernur Jawa Barat yang namanya KDM sudah melakukan normalisasi kali-kali semua di bantaran ya. Tapi namanya kuasa Tuhan lebih besar, ya. Banjir tetap ada di mana-mana, kan? Hal yang sama juga di Jakarta, ya. Karena memang ini anomali sangat begitu anomali banget ya. Kedua, bencana alam. Ketiga, kita lihat ekonomi juga global sudah nggak karu-karuan, ya. Kemarin aja kalau yang saya dengar yang main saham indeks itu drop 8% karena ada satu pengumuman yang mengejutkan di mana ya mengenai MSCI lah ya. Nah, jadi semua ini di luar kekuasaannya manusia ya. Manusia boleh berencana tapi Tuhanlah yang menentukan. Makanya kita harus benar-benar bergantung pada hikmat Tuhan ya. Kalau kita mau lihat di dalam Amsal 1 ayat 7 sampai 8 ya dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan ya. Syaratnya adalah takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, makanya Tuhan ingatkan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Karena ayah ibu kita ini kan makhluk ciptaan Tuhan ya. Ya, seperti dikatakan dalam Efesus ya. Di dalam ayat Efesus 2 bahwa kita ini makhluk ciptaan Allah ya, yang memang diciptakan, dipersiapkan untuk melakukan perbuatan yang baik ya kan, sesuai yang sudah dipersiapkan oleh Allah ya. Tuhan itu ingin kita hidup di dalam Dia. Firman ini jelas ngomong-ngomong. Tuhan maunya kita hidup bergaul karib dengan Tuhan ya. Kita kan hanya dilahirkan lewat ayah dan ibu, dititipkan sementara. Makanya di Amsal tadi 1 ayat 8 dikatakan ya, "Anhai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Ya. Kalau kita lihat dalam situasi sekarang, paling susah orang tua semua mengeluh mendidik anak tuh makin hari makin susah. Nggak seperti dulu, ya. Kita dulu kayaknya sama orang tua takut banget, ya. Sama guru juga takut banget. Betul nggak, In? Waktu SMP. Takut banget. Ada penghapusan melayang, ya kan? Ada penggaris melayang. Sekarang boro-boro guru berani kayak gitu. Bisa-bisa didatengin pengacara, ya kan? Nah, di sini padahal firman Tuhan sudah mengomong. Karena orang tua, ayah dan ibu kita adalah wakil Allah yang kita dititipkan. Makanya sebagai orang tua, janganlah kita menggampangkan kalau punya anak. Yang penting dia udah makan sehari 3 kali, gua lesin. Mau kursus apa gua kasih, ya kan? Tapi cinta kasihnya dari orang tua tuh nggak ada, kosong. Ya, banyak kejadian sekarang tuh gap di dalam keluarga. Kan Tuhan bilang, bawalah perubahan itu mulai dari Yerusalem. Yerusalem itu keluarga kita, ya. Baru ke yang lain, Yudea, ya kan, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu adalah ladang pelayanan kita. Seringkali orang tua ini tidak memberikan contoh kepada anak-anaknya. Selalu menggampangkan semuanya, yang penting semuanya segala ada, tapi dia tidak membawa anak-anak itu kepada Tuhan. Ya, padahal firman bilang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Pengetahuan itu hikmat, ya. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itu jelas sekali, ya. Jadi konteks kita akan membahas firman Tuhan arahnya kepada hikmat. Bagaimana pentingnya hikmat ya dalam kehidupan kita. Karena hikmat ini menentukan arah hidup kita.
Ya, Raja Salomo itu kan raja yang penuh dengan hikmat ya. Semua orang tahu lah. Siapa sih manusia yang berhikmat di muka bumi ini? Gak ada lain adalah Raja Salomo. Ya, raja yang penuh dengan hikmat. Contohnya waktu dia pertama kali ya hikmat dia bertumbuh, dia datang kepada Tuhan bilangnya apa? Dalam satu Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 30 ya. Saya bacain aja ya. Ayat 29 dikatakan, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas, seperti dataran pasir di tepi laut. Bayangin ya. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala bani di timur, melebihi segala hikmat orang Mesir. Dulu kan Mesir terkenal dengan hikmatnya ya. Kerajaan Mesir ya. Itu hikmatnya luar biasa, arsitekturnya luar biasa ya. Terus ayat 34, maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmat. Jadi Salomo itu adalah orang yang sangat berhikmat. Karena dia minta dari Tuhan. Dia bilang, Tuhan saya nggak minta apa-apa. Tuhan pernah datang waktu Salomo berdoa, kamu minta apa? Ya, Salomo cuma minta hikmat dari Tuhan. Sampai Tuhan bingung. Engkau telah meminta, tidak minta umur panjang, tidak minta kekayaan, ya, tidak minta nyawa musuhmu, tetapi engkau minta hikmat, ya. Makanya Tuhan memberikan penuh dengan hikmat kepada Salomo, ya. Jadi pentingnya hikmat itu kita belajar bahwa supaya kita benar-benar terhubung dengan Kristus. Makanya kan ada lagu terhubung denganmu, ya kan? Ya, saya senang banget dengan lagu itu, ya. Ku terhubung denganmu. Jadi seperti yang Tuhan bilang di dalam Mazmur 25, seringkali saya ingat ini berkali-kali. Ayat 12 sampai 14. Takut akan Tuhan ya, permulaan hikmat. Ya, siapa yang bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Karena Tuhan mau kita hidup sesuai rencananya. Bukan rencana kita. Jadi mintalah hikmat Tuhan di dalam menghadapi hari-hari ke depan. Ya. Jangan sekali-sekali kita berjalan dengan pengetahuan kita sendiri, logika kita sendiri. Ya. Nah, Salomo sendiri menulis dalam kitab ya di dalam bentar ya. Nih, Salomo berkata dalam Pengkhotbah 4 ayat 14 sampai 15 ya. Ini dicatat teman-teman ya. Lebih baik seorang muda miskin. Ya, lebih baik seorang muda yang miskin tetapi berhikmat. Ya, Raja Salomo bisa ngomong kayak gitu. Padahal seorang raja loh. Dia bilang lebih baik seorang muda yang miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh. Ya, yang tak mau diberi peringatan lagi. Jadi jelas sekali Raja Salomo menulis seperti itu. Ini raja yang berhikmat bisa ngomong begitu. Lebih baik seorang muda yang miskin tapi berhikmat. Ya, hikmat dari Allah bukan hikmat sendiri ya. Daripada seorang raja tua bodoh karena nggak mau diberikan peringatan. Ayat 14, karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Seperti Yusuf kan. Yusuf dibuang, dijual, dipenjara, jadiin budak. Akhirnya dia menjadi raja di Mesir. Ya, menjadi penguasa, bukan raja. Penguasa di Mesir. Ya, biarpun ia dilahirkan miskin, ya semasa pemerintahan orang tuanya. Jadi jangan sekali-kali kita sebagai anak kita menyalahin orang tua kita. Dulu saya begitu. Ya, kenapa sih? Ini Haryanto saksinya. Kita dulu bertiga, saya, Haryanto, dan Budi Santoso yang udah meninggal adik saya. Kita ngobrol, kenapa ya kita orang tua kayak kita kayak begini? Ya, dan kita bertiga berjanji nih, saya, Haryanto, dan Budi Santoso berjanji.
kalau besar, ya kita harus saling menjaga dan melindungi. Ini Haryanto masih ada nih adik saya nih ikut di sini. Kita harus saling melindungi. Jadi awalnya mungkin kita menyalahkan, tapi setelah kita mengenal Tuhan, maksud tujuan Tuhan, ya kita nggak boleh lagi seperti itu. Kita harus minta hikmat Tuhan, karena Tuhan punya rencana buat kita, ya, supaya merendahkan diri kita, supaya kita insaf bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, itu ada di Ulangan 8. Mungkin teman-teman bisa baca di ayat 4 kalau nggak salah. Ya, jadi itulah makanya Salomo bilang, anak muda ini keluar dari penjara, dia akan menjadi raja. Ya, walaupun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang tuanya. Ya, aku melihat ayat 15, semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama karena Tuhan memberikan kepada orang benar maupun berdosa tetap sama. Ada matahari, bulan, ada bintang, ada hujan, ada panas, sama semua. Tuhan tidak milih kasih, ya, karena Tuhan tahu ini makhluk ciptaannya, ya, dan Tuhan sabar menunggu mereka itu bertobat, ya. Kan hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Apa sih yang kita bisa dapat dari firman Tuhan ini? Ya, yang pertama, ya, kita jangan bersungut-sungut kalau memang kita lagi dalam lembah kekelaman saat ini. Ya, karena Tuhan punya rencana. Ya. Jadi lebih baik orang muda miskin tetapi berhikmat. Teman-teman bisa lihat ya, para konglomerat Indonesia, ya, ataupun lokal-lokalan lah yang ada di Jakarta kayak di Bandung dan sebagainya, itu rata-rata hidupnya berjuang dulu. Nggak mudah. Mungkin kita melihat sekarang, oh, dia hebat ya, punya perusahaan banyak, ya, Sinar Mas Group contoh, Jarum Group, luar biasa. Tahu nggak sejarahnya mereka merintis bisnisnya? Dari nggak punya apa-apa, ya kan? Kalau kita lihat sejarahnya Sinar Mas Group, dia jualannya dari mulai jualan es lilin, ya, ke pasukan-pasukan tentara-tentara Belanda dan Jepang. Kok sekarang dia bisa maju? Karena hikmat itu bisa bertumbuh asal kita mau bekerja, ya. Ini yang bicara hikmat dunia ya, saya bicara ya. Jadi firman Salomo bilang lebih baik seorang muda miskin tapi dia berhikmat daripada seorang raja tua dan bodoh. Ya, dikasih peringatan nggak mau. Ya, itu seperti siapa? Ya Saul lah, Raja Saul. Dikasih peringatan oleh Nabi Nathan dia nggak mau. Akhirnya kan Roh Allah undur dari Saul, digantikan oleh Daud. Tapi tetap dia tidak mau terima kepahitan itu, ya kan, raja tua bodoh. Sampai Daud diuber-uber mau dibunuh. Ya, padahal Daud tuh mantunya loh, Saul tuh mertuanya. Karena apa? Itu raja tua kaya tapi bodoh. Ya, namanya raja pasti kaya kan? Betul nggak? Cuma dia nggak mau dengar peringatan dari Nabi Nathan. Ya, jadi kita harus belajar ya, walaupun kita dalam lembah kekelaman seperti ayat 14, dari penjara orang muda itu akan keluar menjadi raja kalau dia taat kepada Tuhan. Walaupun ia dilahirkan miskin, tapi Tuhan mempunyai rencana yang terbaik. Ya, kita ingat rancangan Tuhan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Ya, jalanku bukan jalanmu, ya kan? Rancanganku bukan rancanganmu. Setinggi dari langit dari bumi, itulah perbedaan rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Ya, jadi harus jelas sekali bahwa mencari hikmat Tuhan itu penting. Ya, karena dari hikmat Tuhanlah yang menjadikan kita berhasil. Ya, seperti Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarilah kami menghitung hari-hari kami. Ya, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana itu adalah akal budi, berhikmat. Ya,
Jadi kita harus benar-benar, karena firman Tuhan memberikan janji kepada kita bahwa kita tuh akan menjadi kepala. Ulangan 28 ayat 13, bukan ekor. Ya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan tetap naik, bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu, tuh kata-katanya, yang kusampaikan pada hari ini, lakukanlah dengan setia. Ya, kalau di dunia kan ajarannya adalah dunia ini seperti roda berputar. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Tapi kalau kita ikut Tuhan, nggak begitu. Ya, Tuhan berjanji kita akan jadi kepala, bukan ekor. Asal apa? Asal engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, karena disitulah sumber hikmat. Ya, firman Allah yang memberikan hikmat kepada kita. Ya, saya mau kasih ilustrasi. Ya, ada satu perumpamaan ya mengenai orang kaya yang bodoh. Teman-teman hafal kan? Jadi di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21 ini ilustrasi yang bagus tentang renungan firman di pagi hari ini. Ya. Saya bacakan dari 16 sampai 21, teman-teman catat. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Ya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka perumpamaan, katanya, iya ini Tuhan Yesus ya. Ada orang kaya yang tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Artinya apa? Dia berhikmat. Dia bisa mengolah tanahnya sampai menghasilkan hasil yang berlimpah-limpah. Pada dasarnya orang itu berhikmat, tapi hikmat duniawi, ya, hanya mengandalkan akal budi, ya, karena manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah dan diberikan hikmat dengan menghembuskan nafas hidup. Beda dengan binatang, binatang hanya punya badan dan tubuh dan jiwa. Tapi manusia punya tubuh, jiwa, dan roh, yaitu roh Allah pada saat penciptaan. Roh Allahnya itulah yang memberikan hikmat. Ya. Nih, ayat 17, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan hasil tanahku. Berarti kan orang ini berpikir. Ya, orang berhikmat tuh selalu mau berpikir, ya. Ini kita bicara hikmat dunia ya. Bagaimana memperluas usaha. Ya tadi Ibu Brigita aja ngomong, barang telat datangnya nih, repot. Nah ini gimana caranya supaya Pak Yosua cepet ngirim rotinya ke Semarang kan? Ya dengan cara lain, bisa pakai pesawat, kan nggak semuanya lewat darat kan? Kalau banjir, pesawat kan nggak banjir, gitu kan? Cuma harga lebih mahal. Bisa jual apa enggak kan gitu kan? Lalu ayat 12 bilang, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, si orang kaya yang bodoh tadi. Aku akan merombak semua lumbung-lumbung dan aku akan mendirikan yang lebih luas gudangnya. Ya, kayak kejadian nih, ada salah satu perusahaan, saya nggak mau sebut namanya, saking ramenya bisnisnya di tahun lalu dan tahun ini, gudangnya nggak muat. Akhirnya mereka rapat direksi, ya, bilang kita beli gudang yang lebih besar. Ya, dibelilah gudang lebih besar supaya bisa muat barang kita import dari luar. Sudah terjadi, nggak taunya yang dia beli, dia kurang berhikmat. Gudang yang dia beli itu daerahnya banjir. Barang masuk, udah gitu barang nggak bisa keluar. Banjir, bisa 2 meter banjirnya. Nah itu kan namanya kan membeli sesuatu betul, tapi nggak dilihat daerahnya banjir apa enggak. Ternyata daerahnya banjir, barang udah masuk, nggak bisa keluar. Kayak begitu kita tadi kan, barangnya kok nggak datang-datang, kebanjiran. Kan. Nah itu tandanya kurang berhikmat, ya. Nah ini kan dia bilang, dia mau bongkar semua lumbung-lumbungnya, supaya lebih besar, taruh gandum semua, udah. Sesudah itu dia berkata kepadanya, hai jiwaku, padamu ada banyak barang tertimbun bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah ini kecenderungan orang yang hikmat duniawi. Dia menumpuk harta sebanyak-banyaknya karena dia merasa harta itu bisa menyelamatkan jiwanya. Ya, padahal harta itu hanya bagian yang dititipkan Tuhan kepada kita. Ya, banyak anak-anak muda sekarang mempunyai slogan, istilahnya
hidup foya-foya, ya kan? Hidup foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak banget ya. Ya, semua juga mau gitu kan. Muda berfoya-foya, hidupnya kaya raya, matinya masuk surga. Emangnya bisa? Nggak bisa. Tuhan jelas-jelas dari dulu udah ngomong di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Kalian boleh kaya. Tuhan tidak melarang. Tetapi Tuhan bilang apa di ayat 20 dan 21? Tetapi firman Allah kepadanya, orang kaya apa orang kaya tadi yang bodoh. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ya, ayat 21-nya, demikianlah jadinya dengan orang-orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jelas firman Tuhan. Dia harus kaya di hadapan Allah. Contoh orang kaya di hadapan Allah siapa? Abraham, Yakub, Ishak. Ya, di masa kelaparan Ishak menabur. Ya, Tuhan menggantinya 100 kali lipat ganda. Karena dia orang kaya tapi berhikmat. Dia selalu tanya sama Tuhan. Raja Daud, ya, Raja Salomo berhikmat semua. Ya. Jangan kayak orang kaya yang bodoh. Ini hikmat duniawi. Makanya di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau sifat kita yang lama nggak baik, ya, rubah. Ya, supaya engkau bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang benar dan berkenan kepada Allah. Jadi yang baik itu belum tentu berkenan. Orang kayak yang bodoh apa nggak baik? Baik kan caranya. Ia bagaimana mempunyai hikmat supaya kekayaannya berlimpah-limpah. Tapi tidak mengandalkan Tuhan. Itu namanya tidak berkenan. Ya, disinilah kita mengupas ayat yang dikasih oleh firman Tuhan tadi. Ya, lebih baik orang miskin yang berhikmat daripada orang tua yang kaya yang bodoh. Nah ini ya, nanti ujung-ujungnya kata Bu Alan cuma disediain kapling 2x1. 2x1 kan cuma untuk badan. Nah, rumah kita di sorga ada nggak? Padahal firman Tuhan bilang dalam Yohanes 15, aku akan pergi kepada Bapa supaya di mana aku berada, di sana kamu berada. Aku menyediakan tempat bagimu. Karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Loh, gimana caranya kita punya tempat tinggal di rumah Bapak? Kalau kita hidupnya tidak berkenan kepada Bapak. Supaya berkenan, kita harus berhikmat. Seperti Raja Salomo. Jangan menjadi orang kaya yang bodoh. Itulah raja tua yang bodoh. Nah, itu menjabarkan firman kita bahas tadi. Ya, supaya teman-teman tahu, ini yang paling gamblang. Yang tadi firman Tuhan bilang di dalam apa Pengkhotbah 4 ayat 13 sampai 15, ya kan? Itu diterjemahkan di perumpamaan orang kaya yang bodoh. Berhikmat, ya kan? Tapi dia tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan bilang lebih baik orang muda yang miskin tapi berhikmat. Hikmat ini maksudnya mengandalkan Tuhan, ya. Jangan udah miskin tidak mengandalkan Tuhan, ya udah babar belas itu namanya. Ya. Jadi inilah firman Tuhan yang disampaikan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa terus melekat dan berhikmat, ya? Karena berkat itu, ya, disertai dengan tanggung jawab, teman-teman. Ya, berkat itu disertai dengan tanggung jawab. Ada orang yang dikasih berkat, ya, sebelumnya dia tidak berhasil, tapi setelah didoakan oleh hamba Tuhan, dia berhasil luar biasa. Terus kalau ditanya bagaimana sekarang bisnis, oke. Cuman dia banyak mengeluh tetap. Kenapa? Saya capek. Ya. Kayaknya Tuhan kasih kerjaan banyak banget gitu.
Karena dia tidak punya hikmat. Dia hanya mengandalkan logikanya sendiri. Ya. Jadi bisnis berkat itu korelasinya disertai tanggung jawab. Jangan cuma minta berkat, tapi kita tidak bisa mengelola berkat. Itu sama juga dengan perumpamaan talenta. Ada yang dikasih 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Yang 5 talenta mengusahakan mendapat 5 talenta, 2 juga menghasilkan 2, yang 1 dia bilang, aduh gua kubur aja. Ya kan? Tidak dikelola. Nah, itu Tuhan tidak suka. Jadi setiap berkat itu yang dikasih, itu harus kita pertanggungjawabkan. Ya. Hal yang sama juga dengan pelayanan. Ya, pelayanan itu adalah miliknya Tuhan, bukan miliknya kita. Ya, jangan sekali-sekali kita mencuri kemuliaan Allah. Kalau Tuhan kasih kita hanya sebagai asyir, ya kita bersyukur. Fokus kerja bagaimana sebagai asyir bisa memuliakan nama Tuhan, membawa banyak jiwa. Jangan karena kita sebagai asyir, kita merasa kita tidak dikenal. Yang di mimbar lebih terkenal, yang jadi WL lebih terkenal karena tampil terus. Ya, WL-nya bagus nih ya. Tapi yang di belakang tidak merasa tidak dihargai. Ya, kita nggak bisa begitu. Karena Tuhan melihat hatinya kita. Jadi belajarlah setiap berkat, setiap tugas yang Tuhan berikan itu dilakukan dengan tanggung jawab. Ya, ini yang penting ya. Terus bagaimana kita caranya supaya kita bisa mendapat berkat yang daripada Tuhan. Ya, pertama ya, ini kita ambil ayat lengkapnya di 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Ini pernah saya bawakan. Sengaja saya bawakan kembali karena ini merilit ya, supaya bersambung nih ceritanya, khotbahnya bersambung dengan khotbah-khotbah saya yang sebelumnya ya. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3 ya. Saya bacakan kembali ya. Bentar. 1 Petrus 2 ya, ayat 1 sampai 3. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3 ya. Judulnya adalah Yesus Kristus batu penjuru. Ya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jadi kita harus membuang sifat manusia lama, supaya hikmat Allah bisa turun. Ya, kalau kita nggak buang itu, namanya kita belum berdamai dengan Allah. Bagaimana urapan Allah bisa turun? Ya, yang kedua, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, itu firman Allah, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi kalau kita mau hikmat itu bertumbuh, kita harus menjadi seperti bayi rohani yang merindukan susu yang murni, ya, merindukan air susu yang murni dan yang rohani. Ya, itu firman Allah. Tadi kan lagunya Pak Nando jelas sekali pengantarnya, ya. Supaya kita merindukanmu setiap saat, ya. Supaya kita bergaul karib dengan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang kalau kita bergaul karib, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ya. Yang ketiga, supaya dan bertumbuh dan beroleh selamat. Makanya hikmat itu bisa bertumbuh. Ya. Jangan kita ngeluh. Ya, udahlah cukup sampai di sini, saya mau pensiun aja, nggak bisa. Ya. Tuhan punya rencana buat kita. Jangan kita mempunyai rencana sendiri, ya. Kalau kita mau mendapat hikmat Tuhan yang lebih, ya. Yang ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, ini yang penting. Jadi, kuncinya bahwa kita sudah benar-benar dituntun oleh Tuhan, ya, kita sendiri mengalami satu kebaikan Tuhan. Jangan selalu mendengar kesaksian orang lain. Karena Tuhan menerapkan kepada setiap anak-anaknya itu berbeda-beda, teman-teman. Tidak mungkin sama, ya. Tuhan memberikan jalan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ya. Jadi kuncinya adalah 3. Yang pertama, membuang manusia lama, ya.
Yang kedua, kunci yang kedua adalah kita benar-benar harus bergaul karib, ya, bergaul karib dengan Tuhan seperti bayi yang merindukan susu yang murni, ya. Yang ketiga, benar-benar kita hidup sebagai manusia yang baru, hidup lahir baru, manusia yang baru, ya, ciptaan yang baru. Jadi ada tiga hal, ya. Jadi supaya kita mendapat hikmat yang dari Tuhan, benar-benar yang pertama kita harus menanggalkan manusia yang lama, ya. Karena berkat-berkat itu tidak akan turun kalau kita masih tidak berdamai dengan Allah. Ya, di dalam Efesus 4 ayat 22 juga dikatakan, yaitu bahwa kamu yang berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaan oleh hawa nafsu yang menyesatkan. Ya, kita harus tanggalkan manusia yang lama supaya kita mendapat jubah yang baru, urapan yang baru dari Tuhan, yaitu hikmat Allah. Itu syaratnya, ya. Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jelas. Ya, Efesus 2 ayat 10. Jadi, kalau kita masih punya sifat-sifat manusia lama, ya, lebih baik segera kita bertobat dan menanggalkannya, ya. Makanya kehidupan dengan Allah dengan Tuhan itu tidak cukup kita hanya kebaktian seminggu sekali. Karena setiap hari itu racun masuk ke tubuh kita. Ya, ke tubuh kita. Jadi ciri-ciri orang yang nggak bisa meninggalkan manusia lama adalah mudah emosi, marah. Ya, itu biasanya kita udah belajar dari Bu Hesti, itu orang yang sifatnya kolerik. Ya, ada 4 sifat orang. Ya, kemarin bagus sekali retreat. Ada kolerik, ada melankolik, ya kan? Ada plekmatik, ada sanguin. Itu semua ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita harus ngerti, kita ini kategorinya apa? Kolerik, atau plekmatik, atau sanguin, atau melankolik. Kalau kita tahu kelemahannya apa, ya, kita rubah. Makanya itu artinya Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya. Pembaharuan budi kan kita punya akal budi. Ya, kita semua punya karakter. Jadi kalau karakter kita suka marah-marah, orang kolerik, ya, maunya apa maunya gua lah, lu mesti nurut. Nah, itu susah. Kita harus berubah, belajar mengerti orang lain, ya. Ketemu orang pragmatik yang santai, disuruh ya, tapi nggak dikerjain. Nah, marah lah orang kolerik, ya kan? Nah, caranya kita harus rangkul dia, kasih contoh teladan. Makanya Tuhan bilang dalam apa? Gembalakan kawanan dombamu jangan dengan duka dan paksa, tetapi dengan teladan. Yaitu ada di Galatia 6, ya. Memberikan contoh, ya. Tuhan Yesus juga memberikan contoh, ya. Jangan mudah emosi, marah, semua dilakukan orang itu dianggap salah, suka menuntut orang lain seperti yang dia mau. Nah, itu belum bisa meninggalkan manusia lama. Secara mulut dia mengampuni, tapi secara hati nggak bisa lepas. Ya, kalau kita masih seperti itu urapan Tuhan nggak bisa turun. Hikmat Allah kita minta juga nggak akan turun. Karena Tuhan minta apa? Berdamai dengan Allah, berdamailah dengan sesama. Berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, itu tadi. Setelah mengaku dosa, kita cabut nih racunnya. Ya, baru berdamai dengan sesama, jangan ribut. Ya, itu nomor 1 syaratnya. Ya. Nah, yang kedua, yang tadi saya bilang, kita harus dibaharui dalam roh. Lahir baru dalam roh. Ya. Lahir baru dalam roh. Ya, supaya dalam Efesus 4 ayat 23 dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya, banyak orang, dia bilang, saya udah baca firman,
Lah bacanya ya udah kayak robot gitu, dibaca, baca, baca, baca. Apalagi sekarang yang ada Alkitab yang audible ya. Dia setel aja sambil masak, sambil apa kan. Firman keluar tapi nggak ada yang masuk. Masuk kiri, baru-baru masuk kiri, keluar kanan. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang apa? Ya, di dalam 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 16 dicatat. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung yang menyelubungi mereka ya belum diangkat. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Kristus itu kan yang diurapi. Jadi kalau kita mendapat urapan yang baru setelah meninggalkan manusia yang lama, baru hikmat Allah itu bisa turun. Selama hikmat Allah tidak nggak bisa meninggalkan sifat-sifat yang lama, hikmat Allah tidak akan turun. Ya, kalau hikmat Allah yang nggak turun, ya susah kita. Ya, kita tidak bisa bertumbuh dalam hikmat. Ya, tidak bisa serupa dengan Allah. Ya, seperti itu. Ya, jadi penting sekali ya. Karena Tuhan minta ayat 16, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripadanya. Ya, itu tadi kuncinya. Meninggalkan manusia lama, berbalik kepada Allah 100% ya. Jangan balik, jangan tomat. Jadi tobat kumat. Itu nggak bisa. Benar-benar harus menanggalkan manusia lama, berbalik kepada Allah. Di sini Tuhan bilang, baru selubung itu akan diambil. Jadi kalau kita baca firman, kita langsung tahu, oh Tuhan maksudnya apa. Itu namanya rema. Ya. Jadi kalau kita mau mendapat tuntunan dari Tuhan, karena Tuhan bilang apa? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya ingat banget itu. Karena waktu saya dibaptis sama Pendeta Flora Darmawan, itu ayat baptisan saya itu. Mazmur 119 ayat 105. Saya dikasih firman ayat itu sama Pendeta Flora Darmawan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Jadi kalau kita merindukan air susu yang murni dan yang rohani, tapi kita belum meninggalkan manusia yang lama, percuma. Syarat kedua harus dipenuhi, meninggalkan manusia yang lama dan merindukan seperti bayi rohani yang mau bertumbuh supaya hikmat Allah turun. Ya, jelas firman-Nya. Ya. Jangan sampai nanti kayak orang kaya yang bodoh. Tuhan bilang apa? Apa yang telah kau sediakan untuk siapa? Ya kan? Demikian jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Ya, jangan sampai timbul kata-kata dari Tuhan seperti itu. Ya. Yang ketiga, yang penting adalah kita harus lahir baru, menjadi ciptaan yang baru. Ya. Jadi siapa yang ada Kristus, yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya. Dengan perantaran Kristus mendamaikan kita dengan dirinya yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian kepada kita. Ya. Kembali lagi, kita harus lahir baru, pakai baju yang baru. Ya, jangan kita mau pakai baju setengah-setengah, boleh nggak? Baju yang lama dipakai, baju yang baru dipakai, ya nggak bisa. Itu urapan Tuhan tidak akan hadir, dan Tuhan tidak akan memberkati kita. Ya, akhirnya kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Ya, mungkin sekian firman Tuhan yang saya sampaikan. Hendaklah kita senantiasa mengandalkan hikmat Allah, bukan logika kita manusia.